Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Suci Ramadhani, NIM E10511911067, Prodi Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menjelaskan apa itu analisa politik menurut para ahli. Yang kedua, sumber-sumber buku apa saja yang mendeskripsikan analisa politik. Dan yang terakhir, analisislah pemilu kada di tahun 2024 berdasarkan fakta dan data. Kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan materi yang pertama. Sebelum kita terjun lebih jauh, yang pertama akan saya bahas di sini yaitu menjelaskan terlebih dahulu analisa politik menurut para ahli. Menurut para ahli, yang pertama itu ada Joyce Michael. Ia menjelaskan bahwa politik itu adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Analisanya, ilmu politik selalu berkaitan dengan kelompok masyarakat dan bukan hanya individualisme. Dasar dari politik adalah adanya keputusan dan kebijakan yang dibuat untuk kepentingan umum. Yang kedua ada J. Barents. Menurut J. Barents, politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan negara sebagai bagiannya. Analisanya, negara merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Next, menurut Ramlan Surbakti. Menurut beliau, politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang mengikat tentang kebijakan masyarakat yang tinggal di dalam wilayah tertentu. Analisanya, interaksi merupakan sebuah hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam membuat tatanan aturan untuk ditaati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut gitu ya. Aturan atau tatanan tersebut dibuat secara bersamaan agar tidak menguntungkan salah satu pihak yang ada di dalamnya. Next, menurut Mariam Budiarjo, beliau mengatakan bahwa ilmu politik itu ada bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut dalam penentuan tujuan dari suatu sistem serta pelaksanaan dalam mencapai tujuan tersebut. Analisanya, sistem politik yang dianut oleh sebuah negara memiliki berbagai macam kegiatan politik mengacu pada usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada semua kegiatan-kegiatan tersebut. Next, dari Max Weber, ia menjelaskan bahwa ilmu politik merupakan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan hal yang tidak dikehendakinya. Analisanya, politik memiliki sifat persuasif di mana mengarahkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang mulainya merupakan sebuah ajakan. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh beberapa orang sehingga tidak semua orang memiliki kemampuan mumpuni untuk menjadi seorang politisi. Yang terakhir ada Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Analisanya, politik selalu hadir dengan ditanggungi oleh berbagai kepentingan yang memiliki tujuan. Terlepas dari apapun itu, unsur kebaikan selalu menjadi tujuan yang akan dicapai baik oleh subjek maupun objek politik. Next, yang kedua itu sumber-sumber buku apa saja yang mendeskripsikan analisa politik. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan tentunya. Sejarah juga merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa itu diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah-sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis ini, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing dan dapat menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Yang kedua,
Next, dalam peristiwa sejarah nasional misalnya, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya itu adalah antara lain karena perjuangan pada saat itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belahkan, dan kalah dalam penguasaan ipteks, termasuk dalam bidang persenjataan. Next, dari sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi sendiri adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dari kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji tentang masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktural proses, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dapat dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia itu sendiri. Yang diangkat dari nilai-nilai kultural ini yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi. Indonesia dengan kata lain adalah nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosial. Selanjutnya, yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum, dan salah satunya cirinya atau istilahnya yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah dari pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang sangat penting tentunya. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order, dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum pidana atau perdata. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.